Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redianto, kelas D Ekonomi Syariah. Video ini ditujukan untuk pemenuhan mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Pak Zaini L. Wahyu SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah isu yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan, yakni isu tentang resesi di tahun 2023. Belakangan ini, isu resesi memang mencuat manakala lembaga-lembaga internasional dan juga pejabat pemerintah menyatakan bahwa akan ada ancaman resesi di tahun 2023. Nah, apa itu resesi? Resesi adalah keadaan di mana ekonomi suatu negara memburuk. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pendapatan domestik bruto atau PDB negatif. Lalu banyaknya pengangguran. Selanjutnya ada sektor ekonomi real tumbuh bernilai negatif. Nah, resesi ekonomi biasanya terjadi akibat adanya kemerosotan ekonomi atau kondisi ekonomi yang semakin memburuk dalam waktu yang lama dan berlarut-larut, biasanya berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 lalu dunia mengalami resesi ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Alhasil, banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang hilang dan ada pula pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Lalu, apa saja sih hal-hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya resesi ekonomi? Setidaknya ada 5 hal yang bisa menjadi pemicu resesi ekonomi. Yang pertama, dikarenakan guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi yang mendadak seperti saat pandemi COVID-19 akan menjadi salah satu pemicu terjadinya resesi ekonomi. Lalu yang kedua, diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Resesi ekonomi bukan semata-mata soal ekonomi. Berkembangnya teknologi dan revolusi industri menyebabkan teknologi artificial intelligence dan juga robot banyak digunakan di perusahaan-perusahaan menggantikan tenaga manusia. Hal tersebut bisa berakibat pengurangan tenaga manusia di dalam sebuah pekerjaan yang mengakibatkan banyak menjadikan PHK besar-besaran. Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab resesi ekonomi. Lalu yang ketiga, tingginya inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana harga-harga melambung tinggi. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat menjadi lemah dan menjadi pemicu resesi ekonomi. Yang keempat, deflasi. Salah satu pemicu resesi ekonomi bukan hanya inflasi, tapi juga deflasi. Deflasi ini adalah kebalikan dari inflasi. Deflasi adalah keadaan di mana harga-harga komoditas cenderung menurun. Hal tersebut sepintas memang baik untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi jika itu berlangsung secara berlebihan dan dalam waktu yang lama, hal tersebut akan mempengaruhi produsen barang dan juga penyedia jasa. Nah, hal tersebut pula yang menjadi pemicu terjadinya resesi ekonomi. Lalu yang kelima, penyebab resesi ekonomi adalah tingginya suku bunga bank. Seperti yang dijelaskan di poin ketiga bahwa salah satu pemicu resesi ekonomi adalah inflasi, maka bank sentral akan menaikkan suku bunganya manakala terjadi inflasi. Hal tersebut diperparah dengan menurunnya daya beli masyarakat. Nah, hal tersebut pula yang menyebabkan terjadinya resesi. Jika teman-teman bertanya, apa sih penyebab resesi di tahun 2023? Jawabannya beragam, tapi setidaknya ada 4 alasan yang mendasari terjadinya resesi di tahun 2023. Yang pertama, dikarenakan pengaruh kondisi ekonomi global. Lalu yang kedua, dikarenakan kenaikan suku bunga. Lalu adanya krisis energi dan pangan, dan dikarenakan adanya ketidakpastian pasar dan utang. Meskipun resesi tahun 2023 masih dalam bentuk ramalan dan prediksi, tidak ada salahnya jika kita mempersiapkan sedini mungkin. Nah, apa saja sih
langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menghadapi resesi tahun depan. Terlepas dari kebijakan pemerintah yang mungkin sudah diambil untuk menghadapi resesi tahun depan, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi tahun depan. Yang pertama, menyiapkan dana darurat, lalu mengatur pengeluaran untuk hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. Nah, yang ketiga, kita bisa mengasah skill dan kemampuan, karena salah satu dampak dari resesi adalah adanya PHK besar-besaran. Maka kita perlu mempersiapkan skill dan keterampilan agar andaikan kita terkena imbas dari resesi, kita punya keterampilan lain yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Yang keempat, kita juga bisa memulai usaha sampingan dari sekarang agar saat terjadi resesi kita sudah siap dengan kemungkinan terburuknya. Nah, yang kelima, kita juga bisa memperluas koneksi agar manakala kita terdampak dari resesi, kita bisa menggunakan relasi-relasi untuk memperlebar usaha atau sekedar mencari pekerjaan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pencerahan dan juga manfaat. Nah, tapi kita berharap bahwa resesi tahun depan tidak benar-benar terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.